Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rudi Doa, masih dalam seri pembelajaran seputar IT. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mereview dan mendemokan aplikasi arsip surat atau manajemen pengarsipan surat ya teman-teman, yang kita buat dengan menggunakan VBA Excel ya. Sebelum saya mulai, disclaimer dulu ya teman-teman. Seluruh data yang ada di aplikasi ini adalah data fiktif sebagai bahan pembelajaran saja ya. Jadi tidak ada penyebaran identitas orang ya, karena semuanya fiktif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Tapi seperti biasa, sebelum dimulai, tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe, nyalakan tombol notifikasinya agar jadi orang pertama yang mendapatkan informasi terbaru. Klik like apabila suka dan klik share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke, mari kita mulai. Penampakan awalnya seperti ini ya teman-teman, aplikasi arsip surat. Yang pertama kita akan mereview dulu aplikasinya. Ya, di sebelah kiri ada menu sidebar ya teman-teman, ada menu dashboard, ada menu surat keluar, surat masuk, disposisi, menu cetak, menu download, pengaturan, identitas sekolah, dan menu header surat ya. Nah, di menu dashboard di sini ada identitas satuan pendidikan ya, identitas sekolah atau identitas madrasah. Di bawahnya ada tombol simpan. Ada tombol simpan, di samping kanan ada tombol format database ya. Bagi teman-teman yang pertama kali menggunakan, silakan format database. Terus ada tombol search, di samping kanan pojok atas ada nama user ya, Hello Rudi Doa. Di sini usernya Rudi Doa. Ada tombol user aktif juga di sini. Kalau kita klik ada menu logout dan menu setting ya teman-teman. Terus di bawah ini ada card. Isinya rekapitulasi jumlah surat keluar, terus rekapitulasi jumlah surat masuk, dan rekapitulasi disposisi ya teman-teman. Di samping kanannya ada kalender ya teman-teman, untuk tanggal sekarang yaitu tanggal 18 September 2022 ya. Terus di bawahnya ada identitas sekolah dari NPSN sampai nama sekolah, nama kepala. Di sampingnya ada rekapitulasi dengan grafik berupa chart donat ya teman-teman. Di sampingnya ada panduan singkat aplikasi ya, arsip surat. Di bawah sini ada animasi ya, animasi grafik. Di sampingnya ada tabel surat keluar dan surat masuk ya teman-teman. Kalau surat keluar nanti warnanya putih, surat masuk warnanya hitam ya. Di samping kanannya itu ada menu scroll bar ya. Ini agar si aplikasinya responsif untuk seluruh resolusi ya teman-teman. Ini bisa diperkecil, bisa diperbesar ya teman-teman. Yang terakhir di sini ada animasi ya, animasi si aplikasinya. Oke, selanjutnya menu surat keluar kira-kira seperti ini menunya. Nomor agenda, nomor surat, tanggal surat, perihal, pengirim, ini disposisi, pengirim, tujuan, dan isi surat ya. Selanjutnya surat masuk sama aja, tinggal bedanya di sini tanggal surat dan tanggal diterimanya. Terus di sini disposisi ya teman-teman, disposisi itu pengirim surat. Di sini dijadikan database, jadi biar otomatis tidak mengetik manual ya teman-teman. Terus di sini ada menu input disposisinya. Selanjutnya di sini menu cetak ya teman-teman. Kalau mau cetak surat, misalnya pemberitahuan seputar ujian, di sini langsung bisa cetak. Nomor suratnya otomatis diambil dari surat keluar. Nanti datanya muncul, silahkan dicetak saja. Terus di sini ada menu download ya. Nanti ada surat keluar dan surat masuk.
silahkan pilih mana yang mau dijadikan arsip atau mana yang mau di-download ya teman-teman, atau diekspor ya, surat keluar apa surat masuk. Terus menu pengaturan ya. Di sini pengaturan user ya teman-teman. Ini bisa diatur sesuai dengan keinginan ya. Ini namanya siapa nanti, username-nya, password-nya, ini misalkan aja teman-teman ya. Terus identitas sekolah, kalau pengen dirubah ya, di sini identitas sekolah. Yang terakhir yaitu header surat atau kop surat, silahkan diedit sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Terus di sini ada tombol simpan. Kalau kita klik nanti ada animasi seperti ini, tersimpan. Selanjutnya kita akan coba mendemokan aplikasinya ya teman-teman. Kita coba ke setting dulu ya, ke pengaturan. Di sini bisa, atau dari sini juga bisa. Kita ke setting, kita coba membuat akun baru ya, user baru, namanya misalnya saya, username-nya misalnya ini, misal ya teman-teman ya, misalnya username-nya Rudi. Ini password lamanya, kita lihat password lamanya admin123. Kita coba password barunya misalnya Doa ya, kita lihat Doa ya. Verifikasi passwordnya juga Doa. Oke, kita isi seperti ini ya. Kita rubah fotonya, foto yang sebelah sini, di bagian ini ya teman-teman ya. Kita lihat, nah kita klik, lalu kita klik submit. Data user berhasil diperbarui. Ini contoh saja ya teman-teman. Nah nanti di sini juga berubah ya teman-teman. Di sini berubah. Terus kita coba login ya. Kita logout dulu. Kita klik yes. Kita masuk lagi ke aplikasinya teman-teman. Nah nanti untuk loginnya aplikasinya seperti ini ya. Kita masukkan akun yang sudah kita buat, Rudi, passwordnya Doa ya. Kita klik login. Di sini kalau berhasil, login berhasil, hello Rudi ya. Kita tunggu, di bawah ada animasi loading ya. Nah nanti aplikasinya masuk teman-teman. Kita buat maximize dulu. Kita akan coba contohkan membuat surat ya teman-teman. Yang pertama, kita ke surat keluar dulu. Misalnya nomor agendanya XXXXXX ya teman-teman. Nomor suratnya XXXXX. Tanggal 1 Januari 2010. Perihalnya pemberitahuan ujian misalnya tahun 2022. Pengirimnya misalnya kepala sekolah, tujuannya ke wali siswa. Isi suratnya pemberitahuan ujian sekolah tahun 2022. Ini contoh aja ya teman-teman. Kita simpan. Nah, surat keluar dengan nomor agenda XXX sudah dibuat ya. Oke, kalau sudah, untuk disposisi itu silakan ditambah aja manual ya teman-teman. Selanjutnya kita ke header surat ya teman-teman. Silahkan di sini isi, misalnya instansinya dinas, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi misalnya Banten ya. Nama sekolahnya ini, NSS-nya misalnya 111111, terus akreditasinya misalnya A, alamatnya misalnya Jalan 01 Desa 02 Kecamatan 03 misalnya, Kabupaten 04. Nomor teleponnya misalnya 081 XXXXXX. Emailnya 1
f2.com misalnya. Nah, logo sekolahnya silahkan dirubah ya teman-teman. Logo sekolah ini bisa bentuknya PNG ataupun JPG ya teman-teman. Ke logo-logo, misalnya logo apa nih? Misalnya logo Gerakan Pramuka ini. Oke, simpan. Header surat berhasil diperbaharui. Kalau udah, teman-teman silahkan ke cetak. Kita cari nomor surat yang tadi, yang paling terakhir. Instansi tujuannya misalnya SMA Negeri 1 misalnya. Alamatnya di tempat aja. Harinya Senin misalnya, tanggalnya ini contoh aja ya teman-teman, waktunya, waktu ujiannya misalnya, atau waktu musyawarahnya jam 8:30 sampai dengan selesai. Acaranya yang pertama persiapan ujian. Lain-lain misalnya kalau ada syarat harus membawa rapot misalnya. Harus bawa rapot misalnya. Nah, pengirim ini di sini pengirimnya staf tata usaha, kita edit ya. Jadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Nama pengirimnya siapa? Karena di sini kepala sekolah, jadi nama kepala sekolah ya. Misalnya Ahmad atau Rudi lah, Rudi Doa. NIP-nya misalnya 11111. Oke, kalau udah kita cetak. Nah, nanti muncul hasil seperti ini. Surat keluar berhasil dibuat. Terdapat 3 menu ya teman-teman. Yang pertama printer setup untuk memilih printer. Yang kedua preview surat untuk melihat surat. Yang ketiga cetak untuk mencetak. Kita lihat aja dulu ya teman-teman. Hasilnya kira-kira seperti ini ya. Hasil suratnya seperti ini. Amplopnya udah sesuai dengan yang kita edit. Nomor lampiran perihal kepada yang terhormatnya seperti ini. Terus salam pembuka, terus kegiatannya, hari, tanggal, waktu, acara, lain-lain. Tanda tangannya sesuai dengan yang kita isikan ya teman-teman. Jadi otomatis kita keluar, nanti ke menu ini lagi, kita back aja nanti ke menu utama. Nah, misalnya kita pengen mengarsipkan 1 tahun sekali atau 1 bulan sekali, kita klik download aja. Yang mau kita arsipkan surat masuk apa keluar, misalnya surat masuk ya teman-teman. Kita klik aja, nanti loading. Nah, di sini muncul keterangan ekspor data sudah selesai. Kita klik OK. Nah, untuk melihat hasil ekspornya kita ke file download ya teman-teman. Nanti di sini ada satu file Excel baru namanya arsip surat masuk. Kalau dibuka nanti isinya sesuai dengan arsip surat masuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya misal kita pengen memformat database-nya, kita klik ini. Nah, animasi seperti ini ya. Kalau kita klik yes, nanti database seluruhnya akan terhapus. Kita no aja ya teman-teman. Nah, untuk membuka database, kita klik icon rumah ini. Kita masukkan kodenya. Kita klik submit. Selamat, kode benar, nanti ada animasi di bawah. Nanti masuk ke database-nya, teman-teman. Di sini database-nya bisa diedit sesuai dengan kebutuhan ya, teman-teman. Kalau pengen balik lagi ke aplikasi, kita klik aja tombol apps ini, teman-teman. Oke, untuk menu help silahkan di sini. Di sini aplikasi arsip surat masuk, surat keluar untuk manajemen satuan pendidikan guna mengarsipkan data surat. Untuk panduan silahkan cek di channel Rudi Doa. Untuk download silahkan cek kolom deskripsi. Oke, mungkin itu saja teman-teman aplikasi yang bisa saya review. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk saran dan komentar silahkan ramein di kolom komentar.
Sebelum ditutup, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.